Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Tribun Timur Update. Tribuners, Bandara Internasional Sultan Hasanuddin mencekam pada siang hari tadi dengan adanya teroris dan juga beberapa penumpang yang diikuti sandra, dan ini merupakan salah satu rangkaian simulasi yang rutin dilaksanakan di Bandara Sultan Hasanuddin Internasional di Kota Makassar, dan kita akan melihat informasi selengkapnya seperti apa dan terhubung dengan reporter Tribun Timur ada rekan Nurul dari Maros, Sulawesi Selatan. Selamat siang rekan Nurul. Ya, selamat siang Ilu, selamat siang Tribunars. Ya, seperti apa kronologi dari penyanderaan ataupun juga serangan yang dilakukan oleh teroris begitu di Bandara Sultan Hasanuddin dalam simulasi hari ini? Ya, Tribunars dapat saya sampaikan, suasana di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar pada pagi hari tadi memang sangat mencekam Tribunars. Lantaran ada kelompok teroris yang tiba-tiba muncul dari balik antrian penumpang yang hendak melakukan check-in di terminal keberangkatan EF Tribunars. Teroris yang membawa laras panjang bahkan sempat melepaskan tembakan ke udara Tribunars beberapa kali dan juga menyandra penumpang dan memaksa mereka untuk tiarap di lantai 3 Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Dan Tribunals tidak hanya itu, personil teroris tersebut juga sempat memukul mundur para petugas bandara yang hendak melakukan negosiasi terhadap teroris tersebut. Dan diketahui bahwa total ada 20 warga, maksud saya 20 penumpang yang menjadi korban sandera di lokasi tersebut. Untungnya tidak berlangsung lama, Tribunals terdapat bantuan dari personil TNI yang akhirnya melumpuhkan teroris yang menyandra korban tersebut, dan juga sempat terjadi drama yang cukup panjang Tribunals karena adanya proses penukaran sandera, yakni ibu hamil kepada salah seorang sandera yang kemudian dimasukkan kembali ke dalam kelompok. Dan tidak sampai di situ saja Tribunals, sebelum kejadian sandera menyandra oleh teroris ini juga ada kejadian sebuah pesawat Bulu Saraung 330-300 rute Cengkareng, Makassar juga mengalami kecelakaan saat hendak landing di Bandara Sultan Hasanuddin. Total penumpang yang dibawa mencapai 336 penumpang dan 89 orang diantaranya meninggal dunia dan juga 140 selamat dan 59 lainnya luka berat Tribunals. Dan seperti itulah skenario yang disediakan oleh pihak pengelola bandara dalam latihan penanganan kedaruratan bencana pada tahun ini, Tribunars. Ya, baik rekan Nurul, agenda ini merupakan agenda rutin begitu yang dilaksanakan Bandara Sultan Hasanuddin. Mungkin dilakukannya per setiap tahunkah atau seperti apa? Ya, Tribunars perlu diketahui bahwa latihan penanganan kedaruratan pelatihan kedaruratan ini memang merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh pihak Bandara Internasional Sultan Hasanuddin tiap 2 tahun sekali. Jadi pada tahun 2023 juga sempat dilakukan pelatihan serupa, di mana saat itu ada satu pesawat juga yang turut terbakar dan mengakibatkan korban jiwa, Tribunars. Ya, dan juga rekan Nurul pada saat simulasi ini terjadi begitu, apa kemudian komentar yang dilontarkan oleh General Manager dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin? Ya, dalam simulasi ini pihak bandara Tribunals kemudian melakukan koordinasi juga terhadap sejumlah pihak, utamanya pihak TNI Polri untuk segera melakukan menindaklanjuti Tribunals terkait dengan adanya serangan teroris di bandara ini, dan juga ia mengatakan bahwa keselamatan dan keamanan adalah hal penting yang menjadi prioritas utama bagi para penumpang. Kemudian berapa personel yang dilibatkan dalam simulasi PKD ini, rekan Nurul? Ya, dalam simulasi PKD ini ada kurang lebih 500 personil Tribunals yang diturunkan dari berbagai instansi. Ada dari Angkasa Pura, ada LPPNI Yogyakarta, TNI, Kepolisian, Kantor Imigrasi, Balai Kekarantinaan, Kesehatan, Basarnas, Manajemen Rumah Sakit di sekitar bandara, hingga maskapai penerbangan Tribuners. Ya, baik, dan juga Kadis Operasi Lanut sendiri turut berkomentar dalam peristiwa ini seperti apa rekan Nurul? Ya, benar sekali, Ilu, karena memang pada saat simulasi ini Lanut Sultan
juga turut menurunkan personilnya sebanyak 29 personil untuk melumpuhkan Tribuners para teroris yang menyandra para penumpang ini. Bahkan tadi juga disiapkan sniper dari arah yang tidak diketahui oleh para teroris ini, dan itulah yang melumpuhkan teroris yang membawa laras panjang. Dan kemudian ia mengatakan setelah simulasi ini, ia mengatakan bahwa Kadis Operasi Lanut Sultan Hasanuddin, Letkol PNB Bambang Baskoro mengatakan bahwa ini tujuannya untuk menguji komunikasi, koordinasi, dan juga komando sebagai suatu bentuk persiapan dalam menjamin keselamatan di bandara. Ya, terakhir rekan Nurul, untuk simulasi yang dilakukan, situasi bandara ataupun juga jadwal penerbangan dan juga jadwal check-in penumpang seperti apa? Apakah sempat ditunda? Ya, Ilo, dapat kami sampaikan bahwa simulasi ini tentunya tidak mengganggu proses penerbangan maupun check-in di Bandara Sultan Hasanuddin, karena ini dilakukan di terminal keberangkatan IF yang memang sampai saat ini belum dioperasikan secara maksimal. Jadi untuk proses check-in itu dilakukan di area terminal A sampai D, namun saat ini untuk terminal E dan F itu belum dimaksimalkan pengoperasiannya, sehingga memang tidak mengganggu penerbangan di bandara. Dan juga memang tadi ada beberapa penumpang juga yang tertarik dan datang melihat langsung seperti apa proses simulasi di Bandara Sultan Hasanuddin. Dan juga Tribuners, uniknya tadi di Bandara Sultan Hasanuddin ini, di proses rangkaian simulasi ini juga ada simulasi warga yang maksud saya berperan sebagai keluarga korban yang bersimulasi Tribuners marah-marah Tribuners ya di area counter check-in, seperti itu Tribuners. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studi. Baik, terima kasih rekan Nurul atas informasinya dari Maros, Sulawesi Selatan. Kami menantikan berbagai informasi dan juga berita menarik lainnya. Selamat siang, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, berikut dapat disaksikan simulasi bagaimana penanganan terorisme ketika terjadi di Bandara Sultan Hasanuddin International Airport.
memastikan tidak ada sudut yang terlewat. Hingga 20 berangkat. Mati semua, nah ada itu diinterogasi. Pak Kadisop, Pak Kalban, Pak Kapolsek. Hari ini kita baru sampai, hari ini kita mengadakan pelatihan, itu latihan mulai dari aircraft exercise, security exercise, dan terakhir nanti adalah fireballing. Sesi yang kedua ini, yang pertama kami sudah selesaikan tadi, ini adalah sesi yang kedua. Kita melakukan security exercise, kemudian nanti habis dalam siang kita akan lanjut dengan fireballing. Jadi latihan ini tujuannya adalah bagaimana menguji komunikasi, koordinasi, dan komando ya, sebagai suatu bentuk kesiapan kami sebagai pengelola bandara di dalam menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan di bandara ini. Tentunya dalam pelaksanaan latihan ini kami juga bersama-sama dengan stakeholder, kami didukung dengan stakeholder dari TNI AU, dari kepolisian maupun dari kesehatan dan teman-teman lainnya dari ini kegiatan rutin 2 tahunan kami lakukan ini tujuannya tentang bagaimana kita menguji kesiapan bandara di dalam operasional. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan nanti yang sini saya ada dengan Pak Kadisop dari Lanu, kemudian dari Pak Kalban, kemudian ada Pak Kapolsek. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Pak, skenario apa sih yang dijalankan dalam simulasi kali ini, Pak? Jadi skenario yang pertama adalah crash, terjadi insiden pesawat di pesawat Airbus 300 dari Cengkareng ke Makassar, kemudian crash di B5 dengan jumlah penumpang 356. Kemudian itu kami skenariokan, kami kecepatan menjalani. Kemudian skenario yang kedua saat ini adalah bagaimana kita lihat tadi bersama-sama adalah penyanderaan. Tentunya ini menjadi bagian komunikasi yang cukup bagus, kita bagaimana cepat bisa menangani kondisi seperti ini. Mungkin seperti itu. Jumlah personil yang kami libatkan di sini hampir 500. Hampir 500 kami libatkan untuk di dalam penanganan perang. Ada lagi? Pak, total korban yang dari pesawat yang jatuh tadi di simulasi itu berapa orang, Pak? Total korban untuk yang meninggal ada 89. Dari 150 itu selamat, itu termasuk dulu. Yang luka berat, Pak? Luka berat 59. Dalam penyanderaan ada berapa? Kalau dalam penyanderaan mungkin dengan Pak
menargetkan total 29 personel dari TNI Angkatan Udara. Untuk yang personel yang mana tadi kira-kira saya kira ada 20 orang. Dan skenario untuk korban yang masih dibutuhkan ada 2, ada 3 juga yang dari timbul situasi yang dunia. Kita hubungkan dengan menggunakan senjata. Lalu kemudian skenario juga kita melaksanakan pertukaran sandera, di mana Ibu Hanum kita selamatkan dulu itu terlibat dengan 1 orang yang masuk ke dalam rombongan yang disandera sehingga bisa melanjutkan proses penyelamatan di sana. Pelibatan Kadisop untuk alut yang digunakan itu apa saja? Alut yang digunakan kita menggunakan banyak persenjataan dari unit Pasgat, senjata perorangan anak sebanyak anak sebanyak, dan juga kita melibatkan beberapa kendaraan taktis dari atas ataupun lainnya. memastikan tidak ada sudut yang terlewat. Hingga 20 buku berangkat. Mati semua, nah ada itu diinterogasi. Demikian Tribun Timur Update kali ini Tribuners. Jangan lupa saksikan program dan juga berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.